Setiap hari, kita mengandalkan barang kemasan, beras, LPG, minyak goreng, dan banyak kebutuhan pokok lainnya yang memenuhi rumah dan dapur kita. Produk-produk ini adalah bagian dari rutinitas harian kita, membentuk makanan yang kita masak dan kenyamanan yang kita rasakan karena tahu keluarga kita terpenuhi kebutuhannya. Kita percaya bahwa apa yang tercetak pada label, berat, volume, bahan, benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam kemasan. Kepercayaan ini adalah dasar dari setiap pembelian yang kita lakukan, baik di pasar yang ramai maupun di toko kecil di lingkungan kita. Tapi ketika kepercayaan itu rusak, bukan hanya soal beberapa gram atau mililiter yang hilang, itu adalah pelanggaran hak konsumen, merusak keadilan pasar, dan mengikis kepercayaan terhadap produk yang kita andalkan. Itulah mengapa pemerintah memberlakukan BDKT, barang dalam keadaan terbungkus peraturan. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kemasan memenuhi apa yang dijanjikannya, melindungi konsumen dan pelaku usaha yang jujur. Bagi keluarga, kekurangan sedikit saja bisa berarti tidak memiliki sesuatu yang penting. Ketika Anda menganggarkan dengan cermat, setiap gram beras atau setiap tetes minyak goreng itu penting. Di antara jutaan transaksi setiap hari, perbedaan kecil ini menyebabkan kerugian nyata. Bukan hanya bagi individu, tetapi bagi seluruh komunitas dan ekonomi secara keseluruhan. BDKT bukan hanya soal uang, ini juga soal keamanan dan kualitas. Produk yang diisi dan disegel dengan benar membantu mencegah kecelakaan dan memastikan bahwa apa yang kita konsumsi aman bagi keluarga kita. Tabung LPG yang kurang isi bisa berbahaya, meningkatkan risiko kebocoran atau kerusakan yang dapat membahayakan nyawa. Makanan yang salah label atau kedaluarsa bisa tidak aman, menyebabkan masalah kesehatan yang seharusnya bisa dihindari dengan pengawasan yang tepat dan informasi yang akurat. Penegakan standar ini adalah tanggung jawab inti pemerintah. Ini menuntut kewaspadaan yang konstan dan kolaborasi erat antara lembaga pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga semua orang terlindungi. Kisah SPBR Wulu dan Gapoktan Sidomulyo menunjukkan bahwa dengan aturan yang jelas dan penegakan yang nyata, konsumen dapat berbelanja dengan percaya diri, mengetahui bahwa hak-hak mereka dihormati dan keselamatan mereka diprioritaskan. Beginilah cara pemerintah mengubah janji perlindungannya menjadi tindakan nyata bagi setiap warga negara Indonesia, memastikan bahwa setiap kemasan, setiap produk, dan setiap pembelian adil, aman, dan dapat dipercaya. Pada 20 Juni 2025, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan penting ke SPBR Wulu dan Gapoktan Sidomulyo di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk menyoroti pentingnya kepatuhan BDKT dalam sektor pengemasan LPG dan beras. Kedatangan beliau disambut dengan antusias oleh staf lokal dan anggota masyarakat. Semuanya ingin menunjukkan kemajuan dan dedikasi mereka dalam menegakkan standar nasional. Di SPBR Wulu, Menteri mengamati proses pengisian dan penimbangan tabung LPG yang sangat teliti. Beliau memperhatikan penggunaan peralatan keselamatan canggih dan pemantauan berat setiap tabung dengan cermat. Beliau memuji komitmen fasilitas yang tak tergoyahkan terhadap akurasi, transparansi, dan kesejahteraan konsumen yang mengandalkan produk-produk penting ini setiap hari. Kunjungan beliau memperkuat gagasan bahwa ketika pemerintah dan bisnis bekerja sama secara terbuka, penerima manfaat terbesar adalah konsumen. Dengan menumbuhkan kepercayaan dan akuntabilitas, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa produk memenuhi standar tertinggi dan bahwa kepentingan publik selalu didahulukan. Di Gapoktan Sidomulyo, sebuah kolektif pengemasan beras, Menteri menyaksikan secara langsung bagaimana penerapan sanksi dan pengawasan ketat menghasilkan peningkatan signifikan dalam akurasi pengemasan. Para pekerja mendemonstrasikan prosedur baru dan pemeriksaan kualitas, menunjukkan bagaimana pelajaran dari kesalahan masa lalu telah diubah menjadi praktik terbaik. Beliau memuji perubahan luar biasa yang dilakukan kolektif ini, menekankan bahwa dengan bimbingan yang tepat dan penegakan yang konsisten, bahkan situasi yang menantang pun dapat menghasilkan perubahan positif yang abadi. Kebanggaan para pekerja terhadap kemajuan mereka terlihat jelas, dan komitmen mereka terhadap kualitas sangat nyata. Kunjungan ini menyoroti dua jalur penting, kepatuhan yang konsisten dan tindakan korektif. Keduanya pada akhirnya mengarah pada perlindungan konsumen yang lebih kuat. Baik melalui ketekunan yang berkelanjutan maupun belajar dari kesalahan masa lalu, tujuannya tetap sama, untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi semua.
Pesannya jelas, kepatuhan tidak hanya dirayakan, tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan. Pemerintah berdiri teguh bersama mereka yang menjunjung tinggi keadilan, kualitas, dan kepentingan rakyat, memastikan masa depan yang lebih cerah bagi semua. PDKT, barang dalam keadaan terbungkus, artinya semua produk yang dikemas dan dijual dengan jumlah yang sudah ditentukan, seperti beras, minyak, atau gas LPG. Aturannya, apa yang tertulis di label harus sama dengan isinya, dan sedikit sekali toleransi kesalahan. Ini melindungi konsumen agar tidak dirugikan dan membuat label menjadi janji yang sah. Tim metrologi legal rutin memeriksa pabrik, mengecek timbangan dan kemasan untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Sedikit saja kekurangan, jika dikalikan jutaan pembelian, bisa jadi kerugian besar bagi konsumen. Aturan PDKT ini adalah pelindung dari hal tersebut, memastikan keadilan dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Ini adalah aturan sederhana dengan dampak besar. Anda mendapatkan persis apa yang Anda bayar. Itulah dasar dari pasar yang adil. SPBE Rewulu di Bantul adalah contoh presisi dalam distribusi LPG. Setiap tabung diperiksa, diisi, ditimbang, dan diuji kebocorannya. Tidak ada jalan pintas, tidak ada tebak-tebakan. Setiap tabung yang berada di luar toleransi berat yang ketat akan dikoreksi sebelum meninggalkan fasilitas. Hanya setelah melewati semua pemeriksaan, tabung disegel, menjamin aman dan terisi dengan akurat. Pujian Menteri Budi Santoso memang pantas. SPBE Rewulu membuktikan standar tinggi bisa dicapai dalam skala besar. Proses mereka membangun kepercayaan publik dan menetapkan tolok ukur bagi stasiun pengisian lain di seluruh negeri. Mematuhi standar ini bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan. Komitmen ini memastikan setiap rumah tangga menerima LPG yang aman dan terukur dengan adil. Keberhasilan SPBE Rewulu adalah bagian dari upaya nasional Pertamina dan pemerintah untuk menstandarisasi pengisian LPG. Sejak tahun 2024, setiap SPBE di Indonesia telah menjalani audit ketat. Lebih dari 30 fasilitas telah tersertifikasi patuh. Audit mencakup semuanya, kalibrasi peralatan, pelatihan staf, dan ketertelusuran setiap tabung. Pertamina memberdayakan konsumen dengan menyediakan timbangan digital bersertifikat di depot resmi, sehingga siapapun bisa memeriksa berat tabung mereka. Saluran telepon khusus memungkinkan konsumen melaporkan masalah, memastikan tindakan cepat. Bagi Pertamina, PDKT bukan hanya tentang menghindari sanksi, tapi tentang memenuhi janji mereka kepada masyarakat. Kemitraan antara bisnis dan pemerintah ini meningkatkan standar akuntabilitas. Hasilnya, kepercayaan dan keadilan yang lebih besar bagi setiap pengguna LPG di Indonesia. Perjalanan Gapoktan Sidomulyo dimulai dengan sanksi karena kemasan beras yang kurang berat. Alih-alih hanya menghukum, Kementerian Perdagangan dan lembaga lokal memberikan bimbingan langsung dan pelatihan teknis. Para petani belajar menggunakan timbangan terkalibrasi dan metode pengemasan yang tepat, mengubah cara kerja mereka. Dukungan berkelanjutan memastikan standar baru ini bertahan. Saat kunjungan Menteri, Gapoktan Sidomulyo telah menjadi contoh kepatuhan dan kualitas. Kisah mereka membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, regulasi dapat mendorong perbaikan nyata. Ini adalah cetak biru bagi produsen lain, akuntabilitas dan edukasi berjalan seiring. Semua orang diuntungkan ketika bisnis berkomitmen untuk melakukan hal yang benar. Dampak PDKT paling baik diceritakan oleh mereka yang berada di lapangan. Di tengah-tengah masyarakat pedesaan, di mana kehidupan sehari-hari dibentuk oleh tanah dan sumber daya yang diberikannya, perubahan yang dibawa oleh PDKT bukan hanya statistik, mereka adalah kisah transformasi. Di sini, petani, pemimpin lokal, dan keluarga merasakan langsung bagaimana standar dan praktik baru memengaruhi mata pencarian dan kesejahteraan mereka. Menteri Budi Santoso menyebut upaya SPBE Rewulu dan Pertamina sebagai tolok ukur nasional untuk kualitas dan integritas. Kunjungannya lebih dari sekadar seremonial. Itu adalah pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh mereka yang memastikan bahwa setiap tabung dan setiap butir memenuhi standar tertinggi. Kata-kata menteri menginspirasi kepercayaan dan kebanggaan di antara para pekerja dan masyarakat. Pimpinan Pertamina menggemakan hal ini, menekankan komitmen mereka terhadap pengukuran LPG yang akurat dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas,
memastikan bahwa setiap langkah dalam proses dipantau dan disempurnakan. Dedikasi mereka terhadap peningkatan berkelanjutan menjadi contoh bagi pihak lain di industri. Ridersius Bangun, Ketua Gapoktan Sidomulyo, menyampaikan terima kasih atas bimbingan yang mengubah sanksi menjadi kisah sukses. Ia berbagi bagaimana dukungan dari pejabat dan Pertamina membantu kelompoknya mengatasi tantangan, mengubah apa yang bisa menjadi kemunduran menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Kami sekarang memahami pentingnya pengukuran yang akurat dan berkomitmen pada produk yang jujur dan berkualitas tinggi, katanya. Kesadaran baru ini telah menghasilkan praktik yang lebih baik di lapangan, dengan petani dan distributor sama-sama bangga dengan pekerjaan mereka dan kepercayaan yang mereka bangun dengan konsumen. Suara-suara ini, dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat, menunjukkan komitmen bersama terhadap keadilan. Kolaborasi antar sektor telah menciptakan rasa persatuan, di mana setiap orang bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan bukan hanya aturan, tetapi perlindungan nyata bagi mata pencarian masyarakat. Kehadiran pejabat tinggi selama kunjungan ini memperkuat pesan, perlindungan konsumen adalah upaya bersama. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan berinvestasi dalam proses dan bahwa setiap pemangku kepentingan, dari pejabat tertinggi hingga petani lokal, memainkan peran penting dalam menegakkan standar. Peraturan menjadi hidup melalui orang-orang nyata dan perubahan nyata. Ketika masyarakat melihat manfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka, harga yang adil, produk yang andal, dan transaksi yang jujur, peraturan menjadi lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas. Mereka menjadi sumber pemberdayaan. Begitulah cara kepercayaan dibangun. Melalui upaya bersama, komunikasi terbuka, dan komitmen tulus untuk perbaikan, masyarakat dan institusi bersama-sama meletakkan dasar bagi masa depan yang lebih cerah dan lebih adil. Pesan pemerintah sudah jelas. Percayai segel resmi pada LPG dan berasmu, itu jaminan kualitas dan keadilan untukmu. Menteri Budi Santoso mengajak konsumen untuk membeli dari produsen terverifikasi karena hak-hak mereka terlindungi. Segel itu bukan cuma plastik. Itu bukti dari proses yang ketat dan diaudit. Konsumen harus memeriksa tanda-tanda ini, menggunakan timbangan yang tersedia, dan melaporkan jika ada kecurigaan. Kewaspadaanmu sangat penting. Laporkan masalah ke call center Pertamina atau Dinas Perdagangan setempat. Setiap laporan memperkuat sistem dan melindungi komunitasmu. Alat untuk verifikasi ada di tanganmu. Dengan pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen bekerja sama, setiap pembelian bisa adil. Ini adalah era baru transparansi dan kepercayaan. Kemajuan di SPBR Wulu dan Gapoktan Sidomulyo hanyalah awal dari komitmen pemerintah yang berkelanjutan. Inspeksi berkelanjutan dan penegakan hukum yang ketat kini menjadi norma, bukan lagi pengecualian. Tujuannya, sebuah pasar di mana keadilan dan hak-hak konsumen terlindungi setiap hari. Pemerintah sedang membangun budaya kepatuhan, mendukung baik bisnis maupun konsumen. Pendidikan, kesadaran, dan kolaborasi adalah kunci perubahan yang langgeng. Perjalanan masih berlanjut, tetapi janjinya jelas, setiap warga Indonesia berhak mendapatkan nilai yang adil dan perdagangan yang jujur. Cetak biru untuk keberhasilan nasional sudah ada, dan pekerjaan terus berlanjut.